Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM 14194714 dari kelas AKM 5, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Reproduksi di Stika Surya Global Yogyakarta. Di video kali ini saya akan meresensi film yang berjudul Sejak SMA Aku Sudah Lakukan Aborsi oleh Leni Maharani. Film kali ini menceritakan tentang seorang pasangan muda-mudi yang bernama Leni Maharani dan Melvin Silitonga. Sejak SMA, wanita ini sudah hamil, tetapi sang janin yang ada di dalam perut kala itu ia gugurkan. Untuk kali kedua dan ketiga kehamilan, ia juga melakukan hal yang sama. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran disebut dengan pengeluaran hasil konsepsi, pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi adalah perbuatan yang tidak baik. Film ini meneguhkan saya pribadi bahwa hidup saya sekarang ini oleh karena pertolongan anugerahnya sehingga saya dapat berkenan dan layak di hadapannya. Pendapat saya mengenai film ini, di mana terkadang kasih sayang yang kurang dari orang tua itu membuat si anak ini kurang nyaman dan cenderung melakukan pergaulan bebas, bahkan rela untuk mengorbankan harga dirinya, sekalipun demi mendapatkan perhatian yang lebih itu. Semua ini tergantung pada diri kita masing-masing untuk menyikapinya. Dari cerita ini, Ibu Leni masih sangat beruntung karena pacarnya yaitu Melvin mau bertanggung jawab dan akhirnya bisa menjadi suaminya sampai sekarang. Terlebih lagi, masih dikasih kepercayaan gitu untuk mempunyai anak karena ada juga orang lain dengan kasus-kasus seperti ini, ada yang susah untuk mendapatkan anak. Oke, sedikit saya jelaskan ya. Menurut hukum di Indonesia mengenai aborsi atau abortus provocatus, ini dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu ada abortus provocatus terapeutik yang tidak mengandung sifat kriminal dan abortus provocatus criminalis yang memiliki sifat kriminal. Nah, abortus provocatus terapeutik ini biasanya diindikasikan pada kondisi medis yang berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan ibu, sedangkan abortus provocatus criminalis ini dilakukan bukan atas indikasi kesehatan, tapi atas permintaan pasien atau keluarga. Nah, abortus provocatus ini juga bukan solusi yang tepat gitu dari kehamilan yang tidak diinginkan atau biasa kita sebut dengan KTD. Nah, mengingat janin yang dikandung ini kan mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan hukum yang ada di Republik Indonesia. Apalagi jika tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang memang dapat membahayakan ibu tersebut. Jalan keluar terbaiknya ini yaitu dengan memberikan konseling secara khusus dari konselor, dokter umum atau dokter kandungan maupun dokter psikiater jika memang itu dibutuhkan ya. Nah, untuk mencegah seseorang melakukan aborsi, selanjutnya kita bisa memberikan respon positif dengan mengatakan bahwa saya juga memahami situasi yang ibu alami, karena itu kan termasuk ke dalam hal yang berat dan rumit gitu. Namun tetap kita menjelaskan bahwa aborsi tanpa indikasi yang legal bukanlah suatu penyelesaian masalah yang baik. Nah, kita juga bisa menjelaskan dampak dan risiko kesehatan yang dapat terjadi dari tindakan aborsi, apalagi yang dilakukan secara tidak aman. Setelah itu, kita bisa memberikan dukungan sosial agar dapat bangkit kembali untuk dapat menjalani kehidupan secara normal dan tetap melanjutkan kehamilannya hingga dilahirkannya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa aturan normatif legal formal di Indonesia secara umum melarang tindakan aborsi dengan memberikan ruang darurat untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini juga membuat beberapa wanita di luar sana memilih abortus provocatus ilegal atau unsafe abortion untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD tersebut. Tingginya mortalitas ibu akibat unsafe abortion turut meningkatkan angka kematian ibu juga. Nah, advokasi yang dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita bisa memberikan konseling yang memadai dengan teknik komunikasi yang efektif pada pasien yang meminta aborsi tersebut, tanpa kita berusaha menggurui atau menghakimi. Nah, selanjutnya kita memberikan informasi yang meluruskan terkait keamanan dari
tindakan aborsi tanpa indikasi kesehatan ibu. Terus legalitas aborsi di Indonesia, serta menasihati pasien untuk tetap mempertahankan kehamilannya sembari memberikan informasi seputar antenatal care yang memadai. Terus kita bisa anjurkan pasien untuk mencari support system, yang mana support system itu akan mendukung di masa berat sehingga mengurungkan niat seseorang tersebut untuk meminta aborsi. Dan rujukan ke ahli seperti psikiater dapat dilakukan jika terdapat gejala gangguan psikologis. Oke, dari film ini juga saya pribadi dapat mengambil pesan moral, yaitu sekalipun kamu melakukan 3 dosa, tapi aku memberikan kamu 4 anugerah. Itu yang saya ambil dari film ini. Yang dimana dosa besar yang telah kita lakukan, tapi Tuhan tetap mencari kita agar kita kembali ke jalan kebenarannya, bagaimanapun caranya. Bahkan ia memberi lebih gitu kepada kita agar kita semakin bersyukur atas rahmat, kebaikan yang telah ia karuniakan. Sekian yang dapat saya ceritakan. Pesan saya untuk diri saya sendiri dan wanita yang ada di luar sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua wanita bahwa apa yang kita punya saat ini yaitu kehormatan wanita sangatlah harus dijaga. Baik, sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.